dengan teratur, dan tidak ada satu rancanganmu yang gagal ya Tuhan. Tidak ada satu rancanganmu yang dapat dibatalkan. Kalau malam hari ini Tuhan kami sudah berkumpul bersama-sama, terimalah ucapan syukur kami, terimalah pujian penyembahan kami. Kami rindu untuk kebenaran firman-Mu dinyatakan. Karena itu malam hari ini aku minta ya Aba, aku minta rohmu, Roh Kudus, Engkaulah roh hikmat dan wahyu. You are the spirit of revelation and the spirit of wisdom. Please give us the understanding for the revelations, O Holy Spirit. Berikanlah pengertian akan pewahyuan yang sebentar Engkau akan sampaikan melalui mulutku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengaturnya dan Engkau yang melepaskannya. Aku mengikuti apa yang Kau mau sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami buat terima kasih buat apa yang Engkau sudah rencanakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sekiranya Anda bisa mendengarkan suara saya, bolehkah Anda melambaikan tangan supaya saya tahu bahwa suara saya jelas dapat ditangkap. Jelas deh. Baik, jelas. puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya senang sekali bersama-sama dengan Rumah Roti untuk menyampaikan bagian saya secara profetik supaya tubuh Kristus, orang-orang percaya mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi di hari-hari seperti sekarang ini. Sebab tentunya banyak pertanyaan di kalangan orang-orang percaya, begitu ya. Banyak orang-orang yang bingung, banyak orang-orang yang berkata, apa ini? Apakah Tuhan tidak dengar doa kami? Apakah Tuhan tidak lihat goncangan yang terjadi sekarang ini? Iya, saya tahu bahwa suara-suara ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Mungkin juga Anda juga demikian. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang demikian memang sulit dipahami. Kita tidak bisa mengerti begitu saja, kita tidak bisa tahu. Bukan berarti Tuhan tidak hadir, bukan berarti Tuhan tidak tolong. Tapi memang ada hal-hal yang sulit untuk dipahami oleh siapapun juga. Ya, hari ini saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita supaya kita betul-betul memahami apa yang Dia kerjakan, kemudian kita bisa ambil bagian di dalamnya. Karena sesungguhnya apa yang sedang terjadi hari-hari ini juga sudah ada di dalam nubuatan di dalam Alkitab. Ya. Apa yang sedang terjadi sekarang ini adalah nubuatan, dan setiap nubuatan pasti tergenapi. Kalau nubuatan itu sudah tertulis di dalam firman, ya, maka nubuatan itu pasti terjadi. Karena begini, ada nubuatan-nubuatan yang kondisional sifatnya. Tetapi ada nubuatan-nubuatan yang karena hak prerogatif Tuhan itu sendiri. Nah, nubuatan yang prerogatif Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Tetapi nubuatan yang sifatnya kondisional itu biasanya nubuatan pribadi. Saya akan menjelaskan kepada Anda semua bahwa apa yang terjadi ini sebenarnya sudah dinubuatkan. Namun memang manusia tidak akan mampu menyelami apa yang dikerjakan oleh Tuhan di bawah langit ini. Even malaikat-malaikat pun tidak akan pernah mengerti. Beberapa ayat yang sebagai acuan, kalau kita lihat bahwa manusia tidak mengerti, bahkan malaikat pun berusaha untuk tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Kita bisa lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8. Ya, Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ke-17. Ini membuktikan memang kalau Tuhan mau mengerjakan sesuatu hal, nggak ada satu manusia pun yang dapat memahami kecuali itu dibukakan. Ya, kecuali itu dibukakan. Kita lihat dalam Pengkhotbah 8 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Tuhan, begitu ya, yang dilakukannya di bawah matahari. Sampai hari ini nggak ada orang mampu mengerti, menyelami. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Ya, kita lihat Pengkhotbah 8 ayat 17 berkata bahwa manusia tidak mampu menyelami apa yang Tuhan kerjakan. Seperti satu misteri yang tidak dapat dipahami. Tapi saudara harus tahu bahwa
Untuk hal-hal yang sudah dinubuatkan, Tuhan tidak pernah melakukan itu secara diam-diam. Tuhan tidak pernah melakukan rancangannya begitu saja. Tapi ada orang-orang yang Tuhan mau percayakan, ya. Ada orang-orang yang Tuhan mau percayakan, misteri itu dibukakan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan. Siapakah mereka? Kita lihat di dalam Amos pasal yang ketiga. Amos pasal yang ketiga ayat yang ketujuh ini menjawab bahwa ada orang-orang yang Tuhan mau percayakan untuk dibukakan misteri yang tidak dipahami oleh manusia, oleh siapapun. Nah, dalam surat Amos pasal yang ketiga ayat 7 bunyinya, sungguh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Haleluya. Sekalipun apa yang dikerjakan di bawah kolong langit ini manusia tidak mampu untuk menyelaminya, orang yang berhikmat menurut ukuran duniawi pun, menurut ukuran dunia, tidak mampu untuk menyelami apa yang sedang terjadi, ya. Artinya orang berhikmat itu adalah orang-orang pintar yang berusaha, yang melihat situasi ini, yang berusaha mengatasi situasi ini, tapi mereka tidak mampu untuk menyelami. Namun sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah diam-diam melakukannya. Tapi Tuhan punya orang-orang yang Dia percayakan untuk menyingkapkan apa yang Dia mau kerjakan, ya, secara serial, ya, secara scene by scene, seri demi seri. Itulah para nabi. Jadi Tuhan sampai sekarang pun punya orang-orang yang Tuhan mau percayakan pewahyuan ini. Itulah namanya the end time prophets, nabi-nabi akhir zaman. Bedanya nabi-nabi akhir zaman dengan nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab. Nabi-nabi akhir zaman tidak menulis lagi Alkitab, tapi Tuhan tetap mempercayakan kepada mereka events, scenes, ya, peristiwa-peristiwa yang harus dinyatakan. Sebab selama manusia masih ada, selama bumi belum selesai, selama Yesus belum datang kembali, maka rancangan Tuhan tetap berlangsung dari generasi kepada generasi, dari waktu kepada waktu. Ya, as long as men still alive on this earth and before Yeshua returns, the plans and the purpose of God remains. Sampai hari ini Tuhan masih punya rancangan. Rancangan Tuhan tidak berhenti. Sampai hari ini rancangan Tuhan itu tetap digenapi. Dan rancangan Tuhan itu digenapi lewat waktu-waktu yang Tuhan tetapkan, lewat masa-masa yang Tuhan tetapkan. Jadi di atas kita ada timetable Tuhan yang tidak bisa diperhatikan oleh manusia kecuali orang-orang kepercayaan Tuhan, yaitu para nabi. Mereka adalah orang-orang yang dipercayakan untuk menerima apa yang Tuhan mau kerjakan, skenario demi skenario atau scene by scene, kemudian sesuai dengan timeline, sesuai dengan waktu yang Tuhan telah tetapkan. Demikian. Jadi saya mau beritahukan kepada Anda ketika sejak kami mengikuti pelayanan profetik saya adalah sudah 20 tahun lebih, ya. Tetapi Tuhan mulai koneksikan saya dengan tahun-tahun Ibrani. Itu tujuannya supaya orang-orang percaya dapat melihat bahwa Tuhan punya timetable, Tuhan punya skenario. Dan di dalam timetable-nya Tuhan atau waktu-waktu Tuhan itu, maka Tuhan mau melakukan hal-hal yang mulia. Di situ akhirnya saya mulai melihat bahwa ternyata rahasia Tuhan, rancangan Tuhan, misteri Tuhan itu dibukakan sesuai waktu-waktu yang Dia sudah tetapkan. Ada ayat yang meneguhkan hal itu yang terambil di dalam surat Yesaya. Dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Ya. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Jadi ada waktu yang disebut waktu perkenanan. Di waktu perkenanan ini ada di atas timeline-nya Tuhan. Jadi ketika Tuhan lihat bahwa inilah waktu perkenanan, maka Tuhan akan menjawab orang-orang yang bertanya kepada Tuhan. Tentunya ketika Tuhan menjawab lewat penyingkapan pewahyuan yang dipercayakan oleh para nabinya, supaya mereka menjelaskan kepada orang-orang percaya, yaitu tubuh Kristus.
Nah, apa yang dikerjakan hari-hari ini, kalau Anda melihat situasi yang seperti sekarang, memang tidak mampu untuk diselami secara logika. Ya, ada orang pernah bertanya kepada saya, Pak, Tuhan kan senang dipuji, Tuhan kan senang disembah. Saya bilang betul, tapi kenapa kondisi seperti ini membuat kita tidak bisa menyembah Tuhan di gereja? Kan Tuhan suka disembah. Lalu kalau Tuhan suka disembah, kenapa kita ini jadinya semua tinggal di rumah? Work from home. Semua ibadah jadinya dari rumah. Kenapa Tuhan tidak izinkan? Saya bilang begini, kita harus mengerti apa yang Tuhan pikirkan. Memangnya berbeda kalau kita menyembah di gereja sama menyembah di rumah. Jadi hal-hal yang sulit dipahami memang tidak dapat dimengerti. Tapi Tuhan menyingkapkan dan Tuhan bukakan bahwa dimanapun kita bisa memuji Dia, dimanapun kita bisa menyembah Dia, dan tidak ada yang dapat menghalangi, tidak ada yang dapat membatasi ketika seseorang mau menyembah Tuhan. Jadi di saat yang seperti ini, banyak hal yang tidak dipahami, dibukakan antara lain yang Roh Kudus sampaikan kepada saya, bahwa hari-hari sekarang ini, semua dasar-dasar yang pernah dibangun, semua pola-pola pikir yang lama sedang memang diruntuhkan. God is tearing down man's paradigm. Tuhan sedang meruntuhkan paradigma manusia. Bahkan semua dasar-dasar yang telah diletakkan oleh banyak keturunan itu harus dirombak. Ini yang sesungguhnya terjadi. Dan kita harus lihat bahwa Tuhan bisa lakukan lewat cara apapun. Lewat cara apapun. Sekalipun kelihatannya seperti situasi seperti ini. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, sekalipun suasana seperti ini, tapi Tuhan tetap berdaulat untuk menjalankan rancangannya. Artinya begini, kalau kita lihat goncangan yang sekarang, situasi yang sulit secara ekonomi, pandemik ini begitu masih ya, secara logika manusia kita sulit mengerti. Memang saat seperti ini juga masuk dalam kategori perbuatan si jahat. Perbuatan si jahat sedang melanda seluruh bumi. Jadi ketika perbuatan si jahat sedang melanda seluruh bumi, Tuhan masih tetap berdaulat di atas kegelapan, di mana ada rancangan Tuhan harus tetap tergenapi. Makanya manusia sulit untuk memahaminya, kecuali itu dibukakan dan dijelaskan melalui orang-orang yang Tuhan percayakan untuk hal itu. Nah, banyak orang tidak mengerti akan hal ini. Seperti orang yang ngomong dengan saya, kenapa bisa terjadi demikian? Nggak ada satu orang pun mengerti. Situasi seperti ini sudah dinubuatkan seperti tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-60. Di dalam Yesaya 60 kita bisa lihat mulai dari ayat pertama dan ayat kedua. Yesaya 60 berkata, bangkit dan bersinarlah, bangkitlah menjadi teranglah. Kalau bahasa Inggris, rise and shine. Bangkit dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab kita lihat, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Anda lihat di situ, justru ketika kegelapan dan kekelaman, sedang melanda bumi, tapi justru di situ ada rancangan Tuhan yang besar yang sedang digenapi. Justru di sini ya Tuhan bekerja secara luar biasa. Sekalipun kuasa kegelapan berusaha mengacaukan, karena memang dari dulu perbuatan si jahat berusaha mengacaukan manusia, berusaha membunuh manusia. Tetapi justru ketika kekelaman, jadi kekelaman itu lebih pekat dari kegelapan. Yesaya 60 berkata, kegelapan menutupi bumi, tetapi kekelaman menutupi bangsa-bangsa.
Kita bisa lihat ada dua, satu kegelapan, satu kekelaman. Bahasa Inggris bilang deep darkness. Jadi kalau kita lihat bahwa Alkitab bernubuat ketika kekelaman sudah menutupi bangsa-bangsa, justru di situ ada rancangan Tuhan yang besar yang mau dijadikan. Justru di situ ada hal-hal yang besar yang mau digenapi. Karena itu saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita tidak melihat kepada firman Tuhan apa yang dibukakan, mungkin kita bisa terintimidasi. Karena musuh terus melakukan hal ini untuk mengintimidasi manusia, untuk menghancurkan manusia dalam segala hal. Kesehatannya, perusahaannya, usahanya, berusaha digoyang, dihancurkan. Tapi kita melihat justru di tengah-tengah kekelaman, justru di tengah-tengah kekelaman ada rancangan Tuhan yang besar yang akan tergenapi. Sekali lagi saya mau katakan, justru di tengah-tengah kekelaman ada rancangan Tuhan yang mau tergenapi. Dan kalau menurut waktu Tuhan, timelinenya Tuhan, apa yang sedang terjadi saat ini memang menggemparkan dunia. Tetapi ketika kekelamannya begitu pekat, justru ini berbicara tentang rancangan Tuhan yang besar. Justru ini berbicara tentang satu agenda Tuhan yang besar akan segera terjadi. Ini namanya kita sedang memasuki satu masa yang disebut masa revival, tapi revival yang unusual. Akan terjadi kebangunan rohani, tapi kebangunan rohani yang unusual, yang tidak lazim. Yang bukan menurut cara-cara manusia. Kebangunan rohani yang jauh berbeda, yang sulit dipahami, yang tidak terpahami. Tapi justru Tuhan sedang mengatakan bahwa kita sedang memasuki era yang namanya unusual revival. Kebangunan rohani yang tidak lazim. Dan maka itu kegelapan itu ada, kekelaman itu ada. Tuhan, kalau saya pakai kata-kata ini mungkin banyak orang yang protes. Artinya begini, kenapa Tuhan izinkan hal ini semua? Jadi ketika ini terjadi, memang Tuhan punya agenda revival yang tidak lazim. Ya, Tuhan punya agenda kebangunan rohani yang tidak lazim. Nabi Habakuk sudah melihat akan hal itu. Di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kalau Anda lihat, di dalam Habakuk 3 ayat yang kedua, seorang nabi yang berdoa dan dia melihat dan dia mendengar perkataan Tuhan, rancangan Tuhan yang besar, yang membuat dia hormat. Dikatakan, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Ku takuti. Seorang Nabi Habakuk ketika diperlihatkan kepada Tuhan satu scene, satu events yang besar. Dia melihat satu agenda yang luar biasa hebatnya. Membuat dia perkataan ku takuti ini satu sikap reference, satu sikap yang sangat hormat karena melihat apa yang akan Tuhan nyatakan. Kemudian Habakuk berdoa, hidupkanlah itu di dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu. Nyatakanlah itu. Seorang nabi sudah melihat apa yang akan diagendakan. Satu agenda yang besar. Nah, Anda perlu tahu bahwa ketika ada goncangan yang besar, sebenarnya goncangan yang besar itu mendahului agenda Tuhan yang besar. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, goncangan yang besar memang seringkali mendahului agenda Tuhan yang besar. Dan sekarang agenda Tuhan yang besar yang mau dinyatakan ini memang Tuhan izinkan karena ada hubungannya dengan fondasi-fondasi lama yang harus digoncangkan. Tembok-tembok pemisah yang harus dirubuhkan. Kalau Anda melihat apa yang sedang terjadi, this is what the Lord is doing. Ya,
Kekelaman yang terjadi membuat semua tergoncang. Semua tergoncang. Semua aspek kehidupan manusia tergoncang. Cara berpikir manusia juga tergoncang. Ya, semuanya sedang digoncang. Karena Tuhan sedang menyatakan rancangan yang besar harus dengan fondasi yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Alkitab bernubuat, ini juga sudah ada nubuatan. Nubuatan yang berkata begini, Tuhan akan menggoncang semua dasar-dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Dasar-dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan ini harus dibetulkan supaya semua orang berdiri di atas dasar yang sama. Apa itu dasar? Doktrin. Kalau sudah berbicara dasar, ini berbicara doktrinal. Atau dalam bahasa kitabnya teologi. Kalau ayat itu kembali tolong diperlihatkan berkata, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Reruntuhan yang sudah berabad-abad itu berarti blueprint yang belum tergenapi. Kemudian memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Caranya Tuhan memperbaiki dasar adalah merombaknya, kemudian dibangun sesuai dengan patternnya. Baru engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus. Karena tembok-tembok yang ada yang dibangun oleh hikmat manusia, banyak bolong-bolongnya. Kemudian jalan itu harus dibetulkan supaya tempat itu dapat dihuni. Jadi apa yang sedang terjadi? God is shaking all foundations. Semua fondasi-fondasi termasuk yang disebut doktrin yang ada pada kehidupan orang percaya harus digoyang supaya doktrin yang sama diletakkan pada setiap orang percaya. Supaya tidak ada perbedaan. Selama ini rupa-rupanya orang-orang percaya dibangun di atas doktrin yang berbeda-beda. Ya, yang dilepaskan oleh organisasi-organisasi, pemimpin-pemimpin jemaat. Kenapa saya katakan demikian? Karena inilah yang Roh Kudus singkapkan. Agenda besar Tuhan dinyatakan dengan pertama-tama Tuhan harus melihat fondasi yang ada. Kalau fondasinya tidak sesuai dengan agendanya, maka fondasi itu harus digoyang. Sebab apa yang dia akan lakukan ini benar-benar dahsyat dan benar-benar luar biasa. Dan percayalah, nanti kita akan lihat ketika setiap kita sudah mengerti, nama Tuhan akan dipermuliakan. Sekali lagi, nama Tuhan akan dipermuliakan di atas bejana-bejana, yaitu orang-orang yang dipanggil untuk masuk di dalam rencananya. Sekali lagi, atas orang-orang yang dipanggil untuk masuk di dalam rancangannya. Orang-orang yang dipanggil untuk masuk di dalam agenda besar ini, sebenarnya inilah yang Tuhan mau munculkan dengan fondasi yang sama yang dia harus letakkan pada setiap orang percaya. Bukan lagi fondasi yang dibangun oleh hikmat manusia, tetapi harus dibangun oleh apa yang Roh Kudus mau singkapkan. Kita semua tahu bahwa di kalangan sendiri perbedaan udah terlalu banyak. Di kalangan sendiri perbedaan doktrin itu terlalu banyak. Ada pemimpin yang tidak suka dengan Roh Kudus. Ada pemimpin yang menyambut Roh Kudus. Terlalu banyak perbedaan itu. Kita bisa lihat itu. Jadi Tuhan izinkan ini semua terjadi supaya setiap orang dibangun di atas fondasi kebenaran. Tadi ada nyanyian, He is the way, the truth, and the life. Kalau masih terjadi banyak perbedaan doktrin, ini harus digoyang supaya tidak ada lagi tembok-tembok yang memisahkan satu dengan yang lain. Ini yang Roh Kudus beritahu kepada saya ketika goncangan ini melanda. Sekarang dalam situasi seperti sekarang. Dalam situasi seperti sekarang, kita bisa lihat tembok-tembok itu sekarang runtuh. Tembok-tembok organisasi itu memang harus dirubuhkan. Saya harus ngomong apa adanya. Karena inilah yang menyebabkan perpecahan di dalam kehidupan orang-orang percaya.
Inilah yang membuat orang-orang percaya berbeda dalam pandangannya terhadap kebenaran. Padahal kebenaran itu satu adanya. Jalan itu satu adanya. Kehidupan itu satu adanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang satu adanya. Tuhan mau setiap kita itu melihat secara menyeluruh, bukan melihat bagian-bagian yang ada. Ada orang pernah berkata kepada saya, "Pak, kenapa terjadi perbedaan doktrin?" Lalu orang itu pakai satu ilustrasi. Ibarat kalau kita melihat gajah. Ada yang melihat kakinya saja. Ada yang melihat belalainya saja. Ada yang melihat ekornya saja. Makanya manusia yang lihat kakinya, lihat belalainya, lihat ekornya, itulah yang membuat seolah-olah berbeda. Padahal yang dilihat satu gajah. Satu gajah dilihat dari angle yang berbeda. Ada orang ngomong begitu. Satu gajah dilihat dari angle yang berbeda. Yaitu ada yang melihat kakinya, ada yang melihat belalainya, ada yang melihat kupingnya, ada yang melihat ekornya, ada yang melihat badan yang besar. Tetapi sebenarnya melihat satu gajah. Tapi yang sebenarnya Tuhan tidak pernah demikian. Tuhan mau kita melihat Dia secara utuh. Tuhan mau kita melihat Dia secara utuh. Ketika kita melihat bagian-bagian kecil, maka kita tidak bisa dibangun di atas fondasi yang demikian. Kita harus dibangun di atas satu batu. We must be built upon one stone. That is the cornerstone. Kita harus dibangun dengan di atas satu batu saja. Bukan cornerstone itu lalu dipecah-pecah, lalu kita berdiri di atas bagian-bagian. Roh Kudus katakan kepada saya, cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Bagaimana saya tahu jemaat mula-mula? Jemaat mula-mula dibangun di dalam pengertian yang sama. Itu sebabnya Rasul Paulus bisa berkata kepada jemaat mula-mula, kamu bertumbuh di dalam satu iman, pengenalan akan Tuhan, supaya kamu punya satu iman, satu Tuhan dan satu roh. Tetapi apa yang terjadi setelah jemaat mula-mula itu, setelah beratus-ratus tahun lamanya, terjadi perubahan di dalam pemberitaan Injil. Terjadi perubahan di dalam fondasi. Tidak lagi dilihat seperti jemaat mula-mula dalam satu fondasi, tapi sudah terpecah-pecah sehingga orang melihat bagian-bagian kecil dari kebenaran itu. Kalau kita melihat bagian-bagian kecil dari kebenaran, lalu kita pegang bagian kecil yang kita lihat, yang kita punyai, kita bisa berdebat dengan orang yang lain yang juga berdiri di atas batu bagian kecil dari satu batu yang besar. Itu sebabnya kalau kita lihat muncul di hari-hari ini yang namanya apologet atau pendebat-pendebat sesama orang percaya. Jadi Tuhan mengizinkan goncangan supaya manusia tidak berdiri di atas doktrin yang terpecah-pecah itu. Tapi supaya manusia, orang-orang percaya, berdiri di atas satu batu penjuru. Keutuhan pemahaman tentang Yeshua. Keutuhan pemahaman tentang siapakah Dia yang menciptakan alam semesta. Keutuhan dalam memahami bahwa Dialah yang menebus kita. Keutuhan yang menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan atas segala-galanya. Ini yang sedang terjadi, supaya orang percaya sekarang mulai cari tahu. Kenapa demikian? Orang mulai cari tahu dan mulai cari tahu. Kalau saya lihat sekarang, justru dalam keadaan seperti ini, orang jadi haus dan lapar untuk mengetahui Tuhan, untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Saya melihat sekarang justru kehausan akan Tuhan jauh lebih besar sebelum goncangan. Betul nggak? Coba Anda lihat sendiri. Lihat sendiri dalam lingkunganmu. Lihat sendiri, people are now getting very much hungry for the word of God. Before the pandemic. Sebelum pandemik dan sementara pandemik, orang semakin kepingin tahu. Kenapa? Manusia berpegang kepada pengharapan yang lain, gagal. Manusia berpegang kepada kekuatan manusia, berpegang kepada pertolongan manusia, gagal. Mau tidak mau orang jadi haus dan lapar untuk cari tahu kenapa hal ini terjadi. Masa Tuhan yang menebus kita tidak lihat? Bagaimana ini perkataan Tuhan? Orang mulai mencari perkataan Tuhan. Dan sekarang Roh Tuhan berbicara kepada saya untuk saya sampaikan kepada Anda.
Dia izinkan goncangan ini supaya kita orang-orang yang ditebus tidak berdiri di bagian batu-batu kecil, bukan batu penjuru yang dipecah-pecahkan, tetapi harus menjadi satu batu yang utuh. One cornerstone. Satu batu yang utuh. Itulah yang Tuhan mau supaya kita berdiri. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan betul-betul sedang berbicara kepada pemimpin-pemimpin rohani. Sebab banyak dari pemimpin-pemimpin rohani justru yang mengizinkan membangun di atas fondasi yang berbeda-beda, dengan doktrinnya sendiri-sendiri. Padahal even Yesus pun hanya mengajarkan kepada murid-muridnya tentang penebusan, dan jemaat mula-mula dibangun di atas dasar penebusan Yesus yang begitu luar biasa. Jadi ini harus kembali kepada satu batu penjuru. Karena ketika satu batu penjuru ini kita pahami, bukan lagi seperti orang yang melihat dari berbagai macam angle, melihat gajah, melihat kakinya, melihat kupingnya, melihat belalainya, melihat ekornya, melihat badannya. Sekarang Roh Kudus sedang berbicara begini, now you must see me as is, as I am. Kamu tidak melihat aku dari bagian-bagianku. Kamu tidak hanya melihat tanganku saja. Kamu tidak hanya melihat kakiku saja. Kamu akan melihat seluruh keberadaanku. You will now see me in my fullness, says the Lord. Kamu akan melihat aku di dalam kepenuhanku. Seluruh kebenaran akan kamu lihat. So itu yang sedang terjadi lewat goncangan yang seperti ini. Supaya tidak ada lagi tembok pemisah. Supaya tidak ada lagi argue di antara orang-orang percaya. Supaya tidak ada lagi perbincangan soal bahasa roh. Supaya tidak ada lagi perbincangan perdebatan soal baptisan. Supaya tidak ada lagi hal seperti itu. Kalau di Alkitab diperlihatkan ada namanya Roh Kudus, ada namanya bahasa roh, mari kita terima secara penuh. Bukan untuk diperdebatkan apakah bahasa roh dipakai atau tidak, boleh atau tidak, berguna atau tidak. Kita harus kembali kepada keutuhan kebenaran firman. Maka itu Tuhan sedang mengizinkan goncangan demikian. Karena masih banyak orang percaya yang juga ragu-ragu terhadap Roh Kudus. Masih banyak juga orang percaya yang tidak yakin bahwa Tuhan mengaruniakan Roh Kudus dan juga memberikan bahasa-bahasa yang baru. Apakah Roh Kudus hanya miliknya orang karismatik? Apakah Roh Kudus hanya miliknya orang Pentakosta? Bagaimana dengan orang-orang yang lain yang tidak pernah diberitahukan tentang Roh Kudus? Sekarang itu semua dirombak supaya setiap orang percaya harus tahu keutuhan dari kebenaran. Ketika mereka tahu Yesus, mereka harus tahu Yesus dengan penuh. Ketika mereka mendengar, membaca tentang Roh Kudus, mereka harus tahu karya Roh Kudus yang penuh. Tidak boleh lagi setengah-setengah. Sebab sebelum Yesus datang kembali, seluruh kebenaran harus dibukakan. Setiap orang berhak untuk menerima seluruh kebenaran. Dan tidak boleh dibatas-batasi. Tidak boleh disensor. Tidak boleh dipotong-potong. Seluruh kebenaran harus diterima secara utuh. Itu yang sedang Tuhan melakukan di dalam dekade yang sekarang ini. Lewat goncangan yang terjadi. Supaya orang-orang pilihan dapat mengecap kebaikan Tuhan yang utuh. Yang penuh. Itu yang Tuhan sedang lakukan di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena ketika saya berdoa, maka Roh Kudus menyatakan begini. Aku menebus mereka. Yang kedua, aku memanggil mereka. Ya, aku menebus dan memanggil mereka. Yang ketiga, aku mau mereka mengalami seluruh kebenaran. Tuhan yang menebus kita. Tuhan yang memanggil kita. Dan Tuhan juga yang rindu kita mengalami seluruh kebenaran. Jadi ketika kita betul-betul mengerti, kemudian kita mengalami seluruh kebenaran, maka kita akan berdiri di atas batu yang utuh, yang teguh, dan tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Oh haleluya! Ini yang sedang terjadi.
Ada satu penglihatan yang dilihat oleh siapa itu? Oleh Daniel. Tentang batu yang berguling dari atas gunung. Ada pernah baca itu? Batu berguling di atas gunung, lalu akhirnya menghancurkan patung yang dibuat dari tanah liat, lalu naik ke atas perak, lalu naik lagi ke atas akhirnya emas. Anda pernah baca itu? Patung itu hancur hanya oleh satu batu yang gelinding turun ke bawah. Itu berbicara profetik bahwa kebenaran itulah yang akan menghancurkan musuh. Tapi kebenaran yang utuh. Ya, ini dia. Mana dia? Oh ya, Daniel pasal yang kedua. Kita baca Daniel 2 ayat 34 dan 35. Sementara Tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Batu yang utuh. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di atas pengirikan pada musim panas. Lalu angin mengebuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Batu itu berbicara kebenaran. Kebenaran yang tidak dipecah-pecah. Bukan buatan manusia. Bukan di-custom oleh manusia. Injil yang utuh bukan di-custom oleh manusia. Injil yang utuh ini akan mampu merubuhkan patung itu. Patung kebanggaan Babilonia. Hancur sampai tidak ada bekas-bekasnya. Anda bisa lihat itu. Dan batu kecil itu akhirnya menjadi gunung yang besar. Haleluya. The truth shall destroy the idol image, and that truth shall become a high mountain. It's prophetic, my friend. Seluruh kebenaran yang utuh, tidak dipoles-poles oleh manusia, tidak dipecah-pecah, tidak dibagi-bagi, utuh menghancurkan patung itu. Dan batu kecil itu berubah menjadi gunung yang besar. Itulah kebenaran yang utuh, yang pada akhirnya menjadi tempat kediaman kita semua. Menjadi realita di mana kita tinggal di sana. Ini yang Tuhan mau kerjakan di hari-hari ini. Sekali lagi saya mau katakan, ini yang Tuhan mau kerjakan di hari-hari ini. Karena waktu Tuhan berjalan terus, Bapak Ibu Saudara. Time is running out. Jadi Tuhan izinkan dengan goncangan ini. Setan mau menghancurkan manusia, tapi Tuhan justru ada di atas perbuatan dari si jahat. Supaya di tengah-tengah kekelaman, terang Tuhan muncul. Dan terang Tuhan muncul ini, terang Tuhan ini datang kepada orang-orang pilihan. Sekali lagi, terang Tuhan ini datang kepada orang-orang pilihan. Di saat yang sama, suasana seperti ini, Roh Kudus mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu, sebelum ada pandemik, saya dapat satu penglihatan. Saya melihat penglihatan di atas, lalu ada seperti langit terbuka. Lalu saya melihat tahta Tuhan di atas. Saya melihat tahta Tuhan, kemudian saya melihat tabut perjanjian. Ya, saya punya miniatur tabut perjanjian, saya mau perlihatkan kepada Anda. Jadi dalam penglihatan saya melihat di atas. Kemudian ada langit terbuka dan saya melihat tabut perjanjian seperti ini. Lalu apa yang saya lihat dari tabut perjanjian? Dari atas tabut perjanjian keluar nama-nama. Jadi ini di atas begini. Lalu keluar nama-nama yang turun ke bawah, yang melayang di udara. From this Ark of the Covenant I saw names comes out of the Ark of the Covenant and start to fill into the atmosphere. Dari tabut perjanjian saya melihat nama-nama yang keluar dari tabut, lalu turun di atas
udara. Waktu saya melihat nama-nama yang keluar dari tabut, lalu saya mulai berdoa, apa arti penglihatan ini Tuhan? Saudara mau tahu apa ini? Kemudian Roh Kudus berbicara kepada saya, itulah nama-nama dari orang-orang yang aku kasihi, yang sudah aku pilih sebelum dunia dijadikan, yang aku tebus dengan darah daripada anakku sendiri. Dan aku akan memanggil mereka semua untuk masuk. Aku memanggil mereka untuk ambil bagian. Aku hadir di dalam kekelaman, dalam rancanganku yang besar, untuk memanggil orang-orangku, untuk melepaskan mereka dari ketidakmengertian, untuk melepaskan mereka dari doktrin-doktrin di mana mereka berdiri, di mana doktrin itu bukanlah doktrin yang utuh, tapi doktrin yang dibuat oleh tangan manusia. I am taking them out. This is my time, says the Lord. Ini adalah saatnya di mana aku memanggil mereka orang-orang pilihanku, yang telah aku tebus, yang namanya sudah ada di dalam kitabku. Aku memanggil mereka untuk naik, sebab mereka di tengah-tengah kekelaman, aku akan jadikan mereka saksi, dan kemuliaanku akan menjadi nyata melalui hidup mereka. Itulah nubuatan Yesaya 60 yang ada. Penglihatan saya terima itu hanya menjelaskan Yesaya 60 betul-betul akan digenapi. Dan ternyata harus lewat goncangan seperti ini, membuat orang akhirnya bisa mencari Tuhan dengan bebas. Orang bisa menghampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga orang dapat melihat seluruh keutuhan dari kebenaran. Bisa melihat the whole truth in full. No more impartial, no more partial truth. Tidak ada lagi kebenaran yang setengah-setengah, supaya orang-orang melihat the whole truth. Dan mereka akan berdiri di atas kebenaran yang utuh itu, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi kita sedang memasuki revival yang unusual, revival yang tidak lazim. Kok seperti begini? Mana orang, kalau mungkin Anda berkata, mana revivalnya? Oh, revival sedang terjadi, saudara. Revival sedang terjadi di luar sana, di negeri barat sana. Orang mencari Tuhan, orang berdoa di jalan, orang menangis, Tuhan. Tuhan menghampiri orang-orang seperti itu. Unusual revival sedang terjadi. Revival yang sulit dipahami, tapi itu sedang terjadi. Nah, lewat kesempatan pada malam hari ini, saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau Anda mengerti apa yang saya katakan, saya berdoa supaya Anda, nama-namamu, termasuk nama-nama yang keluar dari atas tabut perjanjian. Sebab waktu saya lihat nama-nama itu, saya tidak kenal nama-nama itu. Siapa? Saya tidak kenal. Tapi saya berdoa, Lord, let that every name, biarlah nama-nama yang keluar dari tabut perjanjian, itulah nama-nama yang akan meresponi panggilan. Itulah nama-nama yang dipelihara Tuhan sampai pada hari ini. Orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk dimunculkan Tuhan, itulah orang-orang yang akan memuliakan namanya. Dan di saat itu, Roh Kudus juga berkata begini, akan terjadi manifestasi mujizat-mujizat yang baru terjadi. Tapi Tuhan concern pertama-tama kepada panggilan untuk orang-orang itu dimunculkan. Kemudian nanti dia akan meneguhkan dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat yang akan terjadi. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat agenda Tuhan. Jangan terpancing melihat situasi yang ada di dalam dunia. Jangan kita terintimidasi. Tapi kalau Anda mendengar kebenaran ini, mari Anda datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mendengar panggilan-Mu. Lord, I hear your call. Jangan terintimidasi dengan apa yang ada di luar sana. Tapi datanglah kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mendengar panggilan-Mu. Dan aku mau meresponi. Aku mau bertumbuh di atas seluruh kebenaran-Mu sekarang. Supaya aku dapat memuliakan Engkau di tengah-tengah suasana seperti ini. Orang-orang yang dipanggil Tuhan ini, Tuhan akan betul-betul pelihara mereka. Tuhan akan betul-betul jaga mereka. Di mana iblis tidak boleh membinasakan mereka. Sekalipun mereka seperti melalui satu masa yang sulit, tapi mereka harus pulih kembali.
Saya sampaikan ini kepada orang-orang yang sedang dipanggil oleh Tuhan. Kalau mungkin Anda sedang mengalami sakit pada malam hari ini, dengar baik, sakit penyakit tidak dapat menghentikan Anda. Kalau Anda betul-betul dengar panggilan ini, rise up seperti kata Yesaya 60. Rise up and get ready to shine. Bangkit dan bersiaplah untuk menjadi terang. Sebab di tengah-tengah kekelaman, justru terangmu sedang datang, kata firman Tuhan. Orang-orang ini yang akan membuat nama Tuhan dimuliakan. Saya sudah melihat dalam penglihatan, saya sudah melihat akan terjadi revival yang tidak terbatas. Dalam satu dekade ini, 10 tahun ini, kita akan melihat unusual revival dengan kebangkitan generasi secara unusual pula. Tidak dapat diprediksi, tapi generation is rising up. Orang-orang pilihan sedang bangkit dengan kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Lalu mereka mulai bangkit dan mulai menerima keutuhan dari kebenaran itu. Kemudian peristiwa seperti Daniel 2 akan terjadi. Sebab Daniel 2 itu melihat penglihatan. Apa yang dilihat oleh Daniel? Batu kecil terungkit, kemudian menghantam patung yang besar. Dan patung yang besar itu hancur. Dan akhirnya batu itu menjadi gunung yang besar. Ini berbicara tentang satu waktu yang saya percaya dimulai dari sekarang. Kebenaran harus dilihat secara utuh. Ketika kebenaran diterima secara utuh, mampu menghancurkan musuh sampai tidak ada bekas-bekasnya. Saya semangat ketika Roh Kudus buka kanal ini. Dan saya mau sampaikan hal ini kepada Anda, supaya Anda juga semangat berapi-api kembali, tidak terintimidasi. Sebab justru di tengah-tengah suasana seperti ini, kalau Anda mendengar malam hari ini, maka inilah saatnya buat Anda dan saya, kita semua, untuk bangkit, menerima kebenaran ini. Dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kita nggak usah bertanya-tanya, kenapa Tuhan terjadi seperti ini? Karena itu sudah juga masuk di dalam misteri Tuhan. Kalau ada orang yang memang sudah pulang bersama dengan Bapa, kita hanya bersyukur, terima kasih Tuhan, mereka sudah bersama dengan Engkau. Tetapi buat Anda yang mendengarkan kebenaran ini, justru Anda harus bangkit dan berkata, terima kasih Tuhan, aku mau ada di dalam agenda besar bersama dengan Engkau. Aku mau supaya musuh itu dipermalukan dan dihancurkan. Sebab ini yang Tuhan mau katakan. Generasi yang muncul di atas seluruh kebenaran yang penuh, bersama-sama mereka di atas batu yang utuh, akan menghancurkan patung besar, yaitu ilah zaman ini. Ilah zaman ini yang sedang bekerja. Tapi itu akan dihancurkan oleh generasi yang berdiri di atas satu batu yang besar. Dan saya berdoa, we are the generations that stands upon the rock, that stands upon the solid rock. Aku berdoa supaya kita mengerti, kitalah orang-orang yang berdiri di atas batu karang yang teguh itu, di mana dikatakan Allah maut tidak berkuasa atasnya. And God is talking to you, to all of us. Dan Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Mari kita tangkap kebenaran itu. Perjalanan masih panjang. Nama Tuhan harus dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Terimalah seluruh kebenaran, jangan ragu-ragu. Apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang sudah tertulis, mari kita berkata, ya Tuhan, apa yang Kau mau. Tidak ada lagi yang dapat menghalangi Anda. Tidak ada yang dapat menghalangi Anda. Kalau dulu Anda kurang mengerti bagaimana peranan Roh Kudus, kalau dulu mungkin tidak ada yang khotbahin di gereja Anda tentang Roh Kudus, dibatasi. Not anymore now. Sekarang tidak lagi. You are free to receive the fullness of truth. Anda layak untuk menerima seluruh kebenaran, termasuk peranan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus. Anda layak untuk menerimanya secara penuh. Sebab justru Anda, kita semua mau dilibatkan dalam revival besar yang mempermuliakan namanya. Dan kita akan lihat perbuatan iblis itu akan dihancurkan oleh generasi yang bangkit di hari-hari ini. Haleluya! Inilah pesan yang saya bisa bagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi saya mau katakan rejoice, ya. Rejoice and rejoice, bersukacitalah. Sebab rancangan Tuhan besar atas hidupmu. And the plans of God never fail. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal.
Justru ini saatnya rancangan Tuhan digenapi atas kehidupan kita semua. Kalau buat Anda semua, Tuhan Yesus memberkati. Jalan terus, biarlah rohmu bernyala-nyala. Lihatlah rencana Tuhan, terimalah seluruh kebenarannya, dan ikuti agendanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Anda semua, God bless you. Rumah Roti, God bless you semuanya. I love you, I love you, I love you. Saya kembalikan kepada worship leadernya. Praise the Lord. Woo! Silakan. Gitu kan. Shalom Mas Heri, bisa diambil alih Mas Heri. Terima kasih buat Pak Timi untuk pelayanannya. Haleluya. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Timi untuk pelayanannya. Iya, Rumah Roti, kita ada pengumuman saudara, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Silakan Mas Heri. Ya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya mau beri pengumuman ya malam hari ini. Ya Bapak Ibu, ya yang mengikuti malam hari ini, ya jom apabila ya Bapak Ibu mau menabur ya melalui bisa ditransfer ke Bank BCA atas nama Ibu Mariana M. Sugianto dengan nomor rekening 2861300295. Saya ulangi kembali. Bisa. Bila Bapak bisa juga. Ada scan barcode juga Mas Heri. Ya. Oh ya. Ya. Ada scan barcode kalau mau memberi. Silakan Bapak Ibu. Bisa difoto ya. Bisa difoto Bapak Ibu ya. Ya. Untuk Kamis depan ya tanggal 12 Agustus 2021 ya kita akan ibadah seperti ini pukul 7 yang akan dilayanin oleh Pastor Nahason Patandungan ya. Untuk minggu depan Kamis 12 Agustus 2021 ya pukul 7 dimulai dengan hambanya melayani Pastor Nahason Patandungan. Ya demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat hambanya ya Pastor Timothy Paringkuan buat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak. Ya kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Ya, sebelum kita naikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Darimu aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami silakan hambanya ya untuk
untuk tutup dan doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Roh Kudus, jelaskan kebenaran itu atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan buat panggilan-Mu. Kami mau terlibat di dalam agenda besar ini. Nama-Mu dipermuliakan dan banyak orang-orang akan melihat kemuliaan-Mu. Seperti yang sudah dinubuatkan dalam Yesaya 60. Terima kasih Abah, kami mengucap syukur buat persekutuan malam hari ini. Berdoa buat Rumah Roti, Pak Rendra dengan Ibu Noni dan semua yang ada di sana. Semua, Davis juga yang melayani Tuhan. Kau berkati mereka semua. Bahwa mereka terus masuk juga dalam kehendak-Mu yang sempurna. Dan biar juga mereka juga mengalami kebaikan-Mu. Terima kasih, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan istirahat. Dan biarlah berkat ini turun atas kita semua. Yaitu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom. Shalom dan shalom. Dinaungi kita semua oleh damai sejahtera Tuhan. Dan kita terus berjalan dalam kehendak yang sempurna. Dan kita mengalami kebaikan Tuhan. Berkat ini ada atas kehidupanmu. Dan bersukacitalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Dedi Timi, terima kasih. Tuhan memberkati.